Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pemirsa sekalian, karena kita ada juga nih Kak Sito yang ikut bergabung di channel YouTube-nya BIK ya. Kalau tadi Mas Nanda sudah memulai dengan pantun, kita coba juga dengan pantun. Sambal durian, sambal terasi. ASN keren tanpa korupsi. Belah durian memakai pisau, ini kan yang ketemu dulu. Belah durian memakai pisau, ASN yang keren, terima kasih sudah gabung di Talkshow. Ya kalau Talkshow itu sebenarnya bahasa Indonesianya kan gelar bicara ya. Gelar bicara Kak Sito. Kenapa BIK itu melakukan gelar bicara? Karena kita tidak perlu melakukan gelar perkara, berbagai ya. Ini sudah kewenangannya masing-masing gitu. Oke, betul sekali Kak Sito. Jadi pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, kita hadir dalam acara Talkshow anti korupsi. Tadi sudah disinggung juga oleh MC, kalau ASN anti korupsi itu Asia. Kita juga punya jargon sendiri nih. ASN di bulan puasa Asia. Oke, biar kita semangat puasanya nih, karena siang hari ini memang agak ngantuk Kak Sito ya. Ini sebenarnya sebuah acara yang cukup inspiratif ya Kak Sito, yang memberikan kita pencerahan sekaligus pencegahan dalam budaya anti korupsi. Betul sekali Mas Moko, dan tentunya di masa pandemi ini juga kami selalu mendoakan Bapak Ibu semuanya agar selalu dalam keadaan sehat ya, dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita lihat tema diskusi kali ini judulnya cukup panjang ya Mas. Budaya anti korupsi dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK ya, lebih panjang wilayah birokrasi bersih melayani. Ini sama judul skripsi saya itu panjang ini ya. Tapi intinya ini kita akan membahas mengenai korupsi. Kalau saya sendiri mencoba memaknai korupsi itu kondisi rusaknya perilaku dan sikap, mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin saya salah, kalau saya maknanya seperti itu mungkin ya, Mas Moko ya. Ya, oke, bersama kami Bu Simo, saya Moko dan saya Moko. Saksi itu dari saya Mas Moko yang dari Bantul ya, dari Bantul ini Mas Moko ini. Bantul itu jangan salah loh Kak. Bantul itu artinya banting tulang, kerja keras. Kerja keras. Kalau Mas Moko tadi suka yang keras-keras ya. Kalau saya ini golongan kalem karena saya itu dari Solo. Solo itu sopan dan low profile. Oke, baik Kak Seto. Sekedar mengingatkan bahwa acara ini digagas oleh AOC dari Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika atau disingkat BJKGG ya Kak Seto ya. Sesuai namanya nih BJKGG. Pokoknya jangan korupsi gratifikasi guys. Harus semangat Kak Seto. Kalau tadi kan digagas AOC, tapi tentu ini juga tidak lepas dari peran seorang change leader, Bapak Kepala Pusatnya di Bapak Gatot. Karena PJKGG itu juga ada artinya kalau dalam pemimpinan Pak Gatot ini, PJKGG paling jos kepalanya Gatot gitu loh. Pas sekali. Untuk pusat lain nanti dipikirkan katanya. Panggilan ya. Iya, kalau ngambil kami pikirkan. Memang luar biasa ini kolaborasi antara pimpinan dan staf yang ada di PJKGG. PJKGG itu sebenarnya juga ada filosofinya. PJK, pemerintahan jujur dan kolaboratif. GG-nya menuju good governance. Wah, luar biasa ini kata ya. Tapi ada tapinya. Nah, kita semua tentu kan ingin mewujudkan good governance ya. Iya, betul. Nah, kita juga selalu berdoa tidak akan ada penyimpangan ya. Karena kan kalau ada saya penyimpangan, nanti PJKGG itu artinya akan lain. PJKGG. Pokoknya jika korupsi gonjang ganjing gitu. Bahaya ya. Jangan sampai ya, Mas Moko ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Baik Kak Sito, ini acara ini juga merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi atau RB sesuai dengan bulannya ya RB Ramadan berkah nih Kak Sito. Amin ya, alhamdulillah Kak Sito. Nah, baik Kak Sito dan pemirsa sekalian, telah hadir di depan kita dua orang narasumber kita. Narasumber yang pertama, ini mulai agak serius nih Kak Sito ya. Narasumber yang pertama, beliau adalah PLT Deputi Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana. Mungkin saya sedikit bacakan CV-nya ya. Pak Wawan ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan magister di bidang teknik informatika, komputer berarti Kak Sito ya. Dengan doktor
pada bidang ilmu komunikasi. Jadi sama-sama kom, ada yang komputer, ada yang komunikasi. Kalau kita kom juga, komedi, ya kan? Ya betul. Beliau ini awalnya berkarir di LIPI hingga tahun 2013. Kemudian mulai 2013 beliau berkarir di KPK dan sejak 2016 beliau menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan bidang di KPK ya. Kemudian pada 2021 beliau mendapat amanah menjadi PLT Deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Nah, mungkin ada sudah banyak penghargaan yang beliau raih, antara lain beliau sebagai penerima paten atau copyright perangkat lunak, etikologi dan DILPK. Nah, kemudian beliau juga termasuk dalam 103 penerima inovasi paling prospektif Kemenristek di tahun 2011. Luar biasa memang narasumber kita ini ya. Saya sapa dulu. Selamat siang Pak Wawan. Sehat Pak? Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama kami Pak. Pak Wawan ini dari namanya ya. Wawan ini artinya wah wawasannya ya. Memang kalau narasumber dari KPK itu adalah komplit, pas dan kompeten. Ya, tapi memang kalau masyarakat memang sangat berhadapannya dengan KPK ya. Karena kalau dengan adanya KPK itu punya artinya juga KPK. Koruptor pasti kalang kabut, langsung masih ada. Harus kita dengarkan semangatnya. Amin, amin, amin Pak. Ya, oke. Tadi sudah dikenalkan nih Pak Wawan dari KPK ini. Ada satu lagi Kak Joko. Ada satu lagi nih. Tadi KPK ini KUA. Nah ini ini selalu dinantikan ya oleh para jomblo ya. Jomblo ini ya. Jomblo juga jomblo ya. Jadi ya Kak Joko. Ada beliau Bapak Budi Ali Hidayat. Beliau ini seorang penghulu Pak ya, dan sekaligus kepala KUA Kecamatan Cimahi Tengah. Nah ini kenapa beliau kita hadirkan di sini, karena beliau ini juga sangat istimewa Pak Smoko. Beliau di tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari KPK karena beliau melaporkan gratifikasi sampai sebanyak 88 laporan Pak ya. Ya. Dan 64 laporan penerimaan dan 24 laporan penolakan Pak ya. Kalau saya dulu bukan melaporkan penolakan Pak, saya sering mendapatkan penolakan kalau dulu. Ini mohon maaf ini. Sebenarnya lebih ke karena beda prinsip Pak. Prinsipnya saya suka tapi prinsipnya dia tidak Pak. Repot ini Pak. Iya. Kalau tadi Pak Wawan tadi wah wawasannya ya. Pak Budi ini dengan apa namanya, beliau sudah dengan jujur melaporkan gratifikasi juga ada maknanya. Oh, ada Pak. Budi buat diteladani. Terima kasih Pak ya, luar biasa nih Pak Budi nih. Sebenarnya ada lengkapnya nih Pak. Lengkapnya. Beliau ini adalah Pak Budi Ali Hidayat. Kalau tadi Budi buat diteladani, Ali itu ada amal dan ilmunya. Wah, Hidayat hingga di akhir hayat. Wah, bisa juga Budi Ali Hidayat buat diteladani amal dan ilmunya supaya hidup bahagia dunia dan akhirat. Jadi beliau ini memang memaknai namanya luar biasa ya. Nah, saya jadi sedikit ada pantun nih kasih tau buat Pak Budi ini. Karena beliau dari Cimahi. Ya. Jalan ke Cianjur menuju Cimahi. Orang jujur pasti diberkahi. Amin. Nah ini karena beliau ini jauh-jauh dari Cimahi ke Cibinong. Yang mau diberkahi gabung sini dong, silakan bergabung. Bagi yang belum disampaikan ke rekan-rekan yang lain ke channel Zoom atau channel YouTube ya, di IG. Monggo disampaikan. Oke Mas Monggo, ini sepertinya kita tidak perlu berpanjang lebar ya, karena kalau panjang lebar itu menghitung luas. Oke, silakan Mas Monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak sebenarnya. Baik pemirsa sekalian, langsung saja kita mulai bincang hangat dengan kedua narasumber kita. Mungkin pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Wawan. Nah, mungkin tadi sudah sempat disampaikan juga Pak Kepala terkait dengan bagaimana sih korupsi seperti apa, gratifikasi seperti apa. Nah, mungkin ini pertanyaan umum terlebih dahulu ya Kak Seto ya. Bagaimana nih Pak perkembangan budaya anti korupsi di Indonesia saat ini menurut kacamata KPK Pak ya. Nah, apa benar nih Pak besaran gaji ASN yang saat ini Pak menjadi salah satu penyebab timbulnya dorongan untuk melakukan tindakan korupsi Pak? Kenapa sih sebenarnya orang masih mau melakukan korupsi?
Satu pertanyaan, 3 pertanyaan, diborong nih. Ya Pak. Baik, saya buka pantun dulu dari Pak. Gak mau kalah ya. Ya Pak. Di bulan Ramadan harus dilawan. Bahkan setan pun turut diikat. Perkenalkan, nama saya Wawan, Deputi Pendidikan dan Peserta Masyarakat. Saya terkait dengan 2 pertanyaan tadi ya. Budaya, kalau kita berbicara budaya kan itu berarti sudah menjadi habit, bahkan lebih dari habit, lebih dari kebiasaan. Artinya sudah berbudaya. Kalau kita bicara apakah budaya anti korupsi di Indonesia seperti apa? Ya belum jadi budaya, belum jadi budaya, masih belum ya. Jadi kebiasaan pun belum, gitu kan setia. Karena apa? Karena memang masyarakat kita juga masih banyak yang belum tahu, satu jangankan jadi budaya atau kebiasaan, tahunya saja mengenai anti korupsi itu masih belum. Karena kan tahapannya tahu dulu, setelah tahu, kemudian baru diamalkan menjadi kebiasaan, baru jadi budaya. Karena kita berbicara misalkan hasil survei saja, survei dari GCB, ya, Global Corruption Barometer, ataupun dari BPS, dari survei perilaku anti korupsi, itu 25% masyarakat itu, 25% masyarakat masih memberi sesuatu karena permintaan, memberi sesuatu lebih. Apakah itu ucapan terima kasih, apakah itu ngasih tip dan lain-lain pada petugas itu masih 25% seperti itu. Sisanya ternyata yang 75% tidak diminta pun mereka rela ngasih gitu ya. Dengan alasan tadi ucapan terima kasih, kasihan dia udah. Padahal kalau itu dibiasakan seperti itu, orang biasa memberi lebih. Padahal sebetulnya tidak perlu, gitu. Jadi karena misalkan untuk bayar sesuatu harus 100.000, dia ngasih 150.000. Kalau itu sudah terbiasa seperti itu, maka budaya permisif bagi mereka itu sudah biasa. Akhirnya apa? Kalau orang ada melakukan korupsi, maka dia akan merasa, biasa aja kok. Wajar kok. Masa ngasih gitu aja nggak boleh. Akhirnya nggak ada orang mau lapor. Terjadi korupsi ya dia diam aja kan gitu sih. Itu bahayanya di situ. Jadi hasil survei 2020 nih masih hangat nih, masih hangat. Jadi ternyata 73-75% masyarakat kita itu masih membiasakan memberi sesuatu itu dianggap biasa gitu. Itu yang jadi PR saya dan PR kita semua. Bagaimana merubah itu? Pak Wawan kan di bulan Ramadan kita harus banyak memberi kan gitu. Betul, tapi memberi itu memberi pada siapa gitu. Kalau memberinya pada yang di bawah, kan yang di atas lebih bagus yang di bawah ya gitu. Tapi kalau yang diberinya yang di atas, nah itu yang salah kan di situ. Tadi bedanya gratifikasi sama gratifikasi dan gravitasi tadi kan gitu kan. Kalau gravitasi kan bawah, gratifikasi ke atas aslinya kan gitu. Jadi bedanya gitu. Memang itulah yang terjadi di masyarakat kita itu membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Itu yang sering kali kita dengar seperti itu. Tapi kalau saya lihat Pak Wawan menyoroti dari sisi masyarakatnya itu sendiri. Berarti sebenarnya budaya anti korupsi itu seharusnya tidak hanya dimaknai oleh kita penyelenggara atau yang bekerja di pemerintahan ini, Pak. Jadi masyarakat juga harus ikut melaksanakannya juga ya. Pendidikan anti korupsi itu harus diberikan sejak dini. Gak bisa orang sudah tua harus diberi pendidikan, tapi harus sejak dini. Kalau istilah saya itu, pendidikan anti korupsi itu harus diberikan pada saat menjadi PAUD sampai orang sebelum MAUD, gitu ya. PAUD sampai sebelum MAUD, Pak ya. Itu Pak. Jadi kalau dikasih pendidikan anti korupsi, orang kita tahu ya, orang sepintar apapun juga, gitu ya, dia ingat. Bahkan mendapatkan penghargaan anti korupsi, tetap aja tergelincir kan gitu. Tidak ada jaminan gitu. Tidak ada jaminan orang yang sudah diberi penghargaan anti korupsi pun tidak akan korupsi. Tidak ada jaminan gitu. Bahkan sudah masang spanduk di depan kantornya, wah itu tidak jaminan ya. Karena yang jaminan itu BPKB dan BPKB itu BPKB ya. Bukan BPKB, salah nggak sih? BPKB auditor. Oh siap. Yang saya mungkin tadi terkait
kewajaran di Apa tadi ASN ya? belum selesai. Saya Iya, sampai lewat. Apakah saking semangatnya. apakah gaji kecil itu menjadi dorongan untuk korup kan gitu ya? Enggak juga. Orang yang sudah kaya sekalipun juga ya korup tetap. Cuma masalah gini, orang korupsi itu karena by need, karena kebutuhan. Orang korup. Misalkan tadi ya, orang yang gaji kecil tadi punya anak banyak, salah satu punya anak banyak, kemudian dia tidak mampu untuk membayar mengongkosi anak-anak ke sekolah sehari-hari, bahkan untuk makan sehari-hari dia kurang duit. Akhirnya dia melakukan korup. Itu korupsinya by need karena kebutuhan. Tapi kalau orang-orang yang sudah punya kedudukan, pendapatannya sudah tinggi, masih korup, itu by greed karena keserakahan. Jadi tidak pernah. Apakah kalau sudah kaya tidak akan korup? Tetap korup. By greed tadi. Gitu. Miskin bisa korup juga by need kebutuhannya tadi. Gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti kalau kita naikkan gaji itu tidak akan korup. Itu belum juga. Tidak ada jaminan juga. Karena yang paling penting adalah di dalam anti korupsi di sini integritas kita yang harus kita jaga kan gitu. Sehingga kondisi apapun juga, kondisi kekurangan, kondisi kelebihan, ya kita tetap aja jalan gitu. Tidak akan pernah berpikir untuk korupsi. Tawakal. Tadi sempat kasih tahu ya, disinggung masalah integritas. Jadi sebelum kita melakukan tugas kita nih, melakukan integrasi ini, kita juga harus ingat nih integritas. Betul ya, Betul. Oke, tadi mungkin ke Pak Budi tadi sudah sedikit ya Pak Wan tadi mengatakan, ya tadi sepertinya sudah menjadi kewajaran gitu ya masyarakat memberikan sesuatu. Nah ini mungkin sepertinya sering dialami juga waktu itu dengan Pak Budi selaku penghulu, mungkin setelah akad nikah atau karena saking senangnya mungkin syukuran dan akhirnya memberi. Itu apakah memang itu hampir semua seperti itu atau seperti apa Pak Budi? Bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat memberikan tips, ucapan terima kasih itu sudah zaman Belanda, ya gitu. Karena saking senangnya gitu, karena kebutuhan hajat yang namanya pernikahan kebutuhan hajat, semua kan tidak ingin nikah Pak, gitu ya. Nah, lanjut seiring waktu ya, kemudian dulu itu waktu 2004 itu waktu saya masih jadi PPN Pak dulu di Bengkulu itu. Masih pegawai pencatat nikah, itu biaya tarik nikahnya itu cuma 30.000 Pak, ya. Tapi di masyarakatnya itu membludak gitu ya, jadi 600.000 gitu. Waktu seiring waktu, dan kemudian malah itu namanya PP nomor 48 tahun 2014 yang tarik nikah. Terus itu mulai. Karena seiring waktu dengan banyak perubahan peraturan dan itu di masyarakat kalau kita paham itu ada yang namanya itu amil Pak, amil modin lebih dan itu merupakan pembantu kalau umpama membulatnya pernikahan itu membantu untuk supaya terlayani pernikahan itu ya. Sedangkan jumlah penghulu itu lebih sedikit Pak, ASN itu. Karena saking sulitnya untuk masuk sebagai penghulu Pak. Karena di tes CPNS-nya juga Masya Allah Pak, nggak sembarangan itu. Makanya kebanyakan orang-orang CPNS penghulu nggak bisa disogok Pak. Walaupun ada yang menyogok nanti ketika dia menjadi penghulunya, jadi kesulitan dia menentukan masalah wali, kemudian menentukan masalah tentang susunan perwalian harus bisa itu. Kalau enggak kan nanti bahaya. Dia sama dengan menjinakkan juga. Nah itu. Nah kebiasaan masyarakat itu sudah dari dulu Pak. Itu makanya akar-akarnya sekarang alhamdulillah mulai copot ya. Gitu. Nah gitu Pak. Jadi udah dari dulu itu. Udah budaya itu. Jadi ini nggak tahu ya, sebetulnya untuk tarik penghulu itu sudah ada ketentuan ya Pak ya? Betul. Sudah ada PSBB-nya harus seperti itu. Nah itu ya. Jadi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 itu sudah diatur juga tentang masalah pesta pernikahan, kemudian Undang-Undang nomor 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu, kemudian tentang hari pernikahan itu kan sudah jelas bahwa masyarakat
yang mau menikah di luar kantor itu 600.000 itu sudah sistem online Pak. Dan itu ada pengembalian lagi buat penghulu tuh Pak. Jadi kalau mau peristiwa saya menikah sampai 50 peristiwa dan kebanyakan menikahnya di luar kantor itu kan bayar 600.000. Kemudian dari 600.000 itu ada pengembalian 250.000 Pak. 250.000 dikalikan 50 juga kan alhamdulillah. Itu yang resmi Pak ya. Itu resmi. Nah itulah itu yang menjadi dasar udah nggak usah diberi lagi nah itu tergantung orangnya itu. Iya. Ya mungkin karena tadi ya Pak ya, kalau saya lihat tugas penghulu itu mungkin karena tidak hanya mengijabkan, karena banyak juga orang mungkin memberi lebih gitu ya, sebagai support kesibukannya lah ya, dengan segala persiapannya itu kalau saya lihat tadi. Nah itu kira-kira penghulu itu emang cukup mengijabkan atau tadi Pak macam-macam itu tugasnya? Macam Pak. Jadi begini, kalau mau peraturan Menteri Agama nomor 20 2019, kalau diterapkan SOP standar operasional prosedurnya, itu kalau mau menikah itu kan sesuai daftar Pak. Ketika dia masuk jam berapa itu sudah otomatis Pak. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Nah, ini tergantung penghulu, jumlah penghulu. Kalau penghulunya ada 3 orang ya nanti kalau dia mau menikah jam 8, ya berarti jam 8-nya itu ada 3 orang lah Pak. Nggak bisa 4 orang, 5 orang nggak bisa. Nah gitu ya, kalau dalam SOP-nya. Tapi ternyata masyarakat yang pada umumnya dan kenyataan itu didata di masyarakat. Dan itu pingin hari Sabtu dan Minggu. Iya Pak. Pingin jam hoki Pak, jam 9. Tidak mau tidak nih. Nah disinilah ini merupakan ada potensi di situ, potensi gratifikasi, potensi suap, potensi segala macam itu Pak. Untuk biar dapat yang sesuai ini Pak ya, jamnya, harinya, itu. Ini kasih. Pernah belum sih Pak? Misalnya ada yang minta akadnya itu sesudah subuh atau mungkin ini waktu-waktu yang ada juga Pak ya? Iya. Jangan dipungkiri bahwa masyarakat kita itu Pak, dalam tanda kutip masih terkenal adanya mistis Pak. Bukan mistis apa itu? Hitungan itu Pak, hitungan itu Pak ya. Cari-cari jam-jam kopi, hari kopi ya. Dan kita kan tidak bisa menolak. Karena itu saya menikahkan jam 3 waktu sahur tuh Pak. Kalau Pak Penghulu datang ke saya saya akan jemput jam 2 nih di sini. Jam 3 nanti kita sahur bersama, jam 3 kita menikahkan, jam 4 masih bentar pas menikahkan. Jam 4 kita kita makan sahur. Tapi benar ini Pak, karena jamnya itu pas jam sahur, karena sesudah itu kan puasa Pak. Puasa. Harus ditahan dulu. Kasihan pengantin barunya Pak ya. Iya. Betul. Mungkin gini kasih tahu ya. Tadi beliau ini sebagai penerima apresiasi gratifikasi. Nah mungkin bagi teman-teman pemirsa semua yang ada di Zoom dan di YouTube mungkin belum tahu nih atau mungkin sudah tahu tetapi hanya permukaan saja. Sebetulnya nih untuk Pak Wawan nih Pak, sebenarnya gratifikasi itu apa sih Pak? Sederhananya agar mudah dipahami. Gratifikasi itu adalah penerimaan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dirinya. Jadi kalau ada memberi sesuatu, apapun barangnya, bentuknya apa terserah harganya kepada saya, di mana yang memberi itu sudah tahu bahwa dia adalah sebagai pegawai apa misalnya dia, Pak Budi sebagai petugas KUA misalnya dia, dia diberikan, gitu kan? Dan yang memberikan itu sudah jelas tahu bahwa saya ini tugasnya apa. Ujung-ujungnya sebetulnya pemberian itu adalah nanti ujung-ujungnya pengennya kesuap, gitu kan? Secara tidak langsung lah, gitu kan? Nah itu kalau pemberiannya tadi itu berhubungan dengan kita, itu gratifikasi, kita tolak. Bagaimana kalau misalkan saya menikahkan anak, lalu adik saya memberi sesuatu pada saya, memberi uang lah, gitu kan? Apakah itu gratifikasi? Gitu kan? Dia adik saya, nggak ada hubungannya dengan jabatan saya. Itu pemberian biasa aja, terima aja. Bagaimana orang tua saya? Kasih. Bagaimana teman saya, teman biasa kan? Ngasih terima. Tapi cek dulu, teman saya ini
punya pekerjaan yang berhubungan dengan jabatan saya nggak? Gitu. Kalau teman saya ini teman SMA misalnya gitu kan, dia datang, saya hajatan datang ke sini, lalu saya tahu bahwa dia itu adalah punya pekerjaan yang nanti berhubungan dengan ini. Nah itu gratifikasi. Maka sebaiknya itu ditolak. Kalau ini Pak Nusyawu, tadi kan misal pernikahan ya Pak, itu kan pasti ada sumbangan Pak. Nah misal ada sumbangan itu kan susah dikontrol ya Pak, siapa yang masukin. Karena memang tentu ya, bahkan jumlahnya mungkin sangat besar gitu Pak. Jadi, saya aja dulu nikah alhamdulillah Pak, sebelum jadi ASN Pak. Itu sumbangannya lumayan Pak. Untuk inilah DP. Itu baru sekali nikah loh Pak. Apalagi. Nah itu seperti apa Pak batasannya? Makanya dulu sebelum waktu awal-awal KPK ya, para pejabat-pejabat yang akan nikah itu biasanya petugas KPK di depan itu untuk mencatat itu. Supaya tabunya ngasih amplop dibuka berapa, tulis, gitu kan ya ini ya. Lama-lama repot juga kan gitu kan. Iya. Setiap kali pejabat nikah orang KPK datang situ aja mencatat kayak gitu kan. Kemudian kita bikin edaran bahwa kita juga paham bahwa orang nikah itu kan butuh biaya untuk sewa gedung, untuk menyediakan makanan dan lain-lain, catering dan lain-lain. Maka waktu itu ada ketentuan bahwa kalau dia di bawah 1 juta bawah lah itu masih dianggap bahwa itu adalah sumbangan untuk membantu gitu kan ya, membantu pada yang punya hajat ya, untuk bayar gedung dan lain-lain. Di atas 1 juta itu dianggap gratifikasi. Ada aturan ya. Atau memberi ke teman, misalkan sebagai atasan nih Pak Gatot dipromosikan jadi deputi di mana lah misalnya gitu ya. Anak-anak buahnya itu nggak ngasih apa-apa gitu kan. Itu diperbolehkan ngasih ke Pak Gatot tadi sebagai kenang-kenangan tadi gitu kan ya ini. Tapi sebanyak maksimalnya ada ketentuannya 300.000 per orang. Tidak boleh lebih dari 300.000 per orang. Itu diberikan pada atasan misalnya yang karena pindah tempat dan lain-lain hanya kenang-kenangan dan lain-lain. Jadi ada beberapa ketentuan yang diperbolehkan. Tapi kalau penerimaannya tadi barang-barangnya itu memang berkaitan dengan jabatan kita di sini dan cenderung nanti ke suap, kita mendingan kita tolak gitu. Sebab apa? Sebab tadi yang Pak Budi katakan, kalau orang sudah memberi sesuatu pada saya, walaupun pas kita tanya, kenapa kamu ngasih ke saya? Enggak Pak, saya pulang dari luar kota nih bawa oleh-oleh gitu kan ini. Ngasih kebiasaan ngasih seperti itu. Maka mungkin sebulan yang akan datang, kalau gratifikasi itu kayak gitu, pemberian dari itu. Mungkin sebulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang baru berpengaruh. Pada saat saya menentukan, gitu kan, misalkan ya, ini ada 2 kandidat nih yang mau jadiin apa dipromosikan gitu nih. Ada Sentot sama Moko bukan gitu ya? Seto sama Moko nih. Ini Moko ini tiap saya tugasin keluar kota, pulangnya pasti ngasih oleh-oleh ke saya gitu. Sementara Moko cuek-cuekan aja gitu. Suatu saat daftar ke saya di meja untuk dipromosikan. Ada 2 orang tadi, ada Seno sama Moko. Mana nih? Saya tak teringat kan? Moko nggak pernah ngasih apa-apa. Padahal nilai Moko itu lebih tinggi. Akhirnya saya karena sering diberi tadi, gratifikasi seperti itu, bahayanya seperti itu. Akhirnya mau rubah keputusan saya. Itu. Jadi gratifikasi itu bukan pada saat itu, bukan. Beda dengan suap. Kalau suap itu mau beri sesuatu, ada dealnya, ada ijab kabul, ada deal, ada ijab, ada kabulnya. Saya serahkan uang ini pada Moko. Ini, tapi ada tapinya. Terus kata Moko, saya terima uang ini, akan saya lakukan ini. Nah itu ijab kabul, itu suap namanya. Tapi kalau gratifikasi kan ngasih aja. Kalau ditanya, ngapain ngasih? Enggak Pak, saya pulang dari luar kota. Terus gitu kan nih, akan membekas ke saya gitu. Sehingga pada suatu saat saya menentukan sesuatu atau tidak menentukan sesuatu akan berpengaruh pada saya.
Itu bahaya gratifikasi di situ. membentuk ini kedekatan emosional. Iya. Kalau dekat emosi gitu kan Ah. bawaannya Pak. Makanya sebaiknya kalau pemberian tadi itu berkaitan dengan jabatan kita, sebaiknya tolak. Lebih baik ditolak. Bagaimana kalau pemberiannya misalkan kayak kita ke daerah apa ya? Ini kalau ditolak mungkin marah Pak. Ya kita terima, tapi kita deklarasi saya terima, tapi ini kan saya laporkan. Saya melaporkan, gitu kan ya. Jadi kita terima, kita laporkan. Boleh juga kalau misalkan kalau acara-acara seminar gitu kan ya, ini kan suka ada makanan. Kebetulan sekarang ada makanan gitu ya Pak. Kalau ada Iya Pak. Kalau menjelang buka biasanya ada gitu. ini ada wejangan tapi nggak ada wejangan. Sayang sekali Pak. Nah, kalau seminar misalnya, teman-teman suka dapat goodie bag gitu kan ya. Seminar kitnya, bahkan makanannya, minumannya gitu kan ya. Kayak itu berlaku untuk semua makan. Kalau kayak gitu ini berlaku semua nggak bukan gratifikasi. Tidak perlu dilaporkan. Jadi Pak ya, gratifikasi itu biasanya ada udang di balik tepung ya. Oh iya. Ya. Kriuk gitu ya. Waduh, tambah lah. Iya. Nah tadi bicara menolak tadi ya. Mungkin kalau Pak Budi sendiri kan istilahnya ini sudah punya predikat ini Pak. Apresiasi. Predikat itu bukan yang buat bayar itu bayar kartu gesek gitu ya. Itu kredit Oh, card. kredit card, sorry. Kredit card itu ya. Nah itu bagaimana Pak? Selama ini mungkin saya kira kan kliennya atau yang punya kerja itu kan sudah tahu. Itu gimana Pak? Cara menolak seperti apa? Atau mungkin sudah nggak pernah ngasih lagi setelah Pak Budi mendapatkan ini? Ini banyak pengalaman Iya. ini. Sampai sekarang pun terserang gitu Pak, masyarakat tetap yang namanya pemberian ucapan terima kasih itu sudah budaya. Tapi kami ada trik Pak, ada trik. Jadi setiap ketika menjelang pernikahan ke hari H, kami itu sering mengadakan bimbingan Pak, bimbingan perkawinan. Nah, itu merupakan titik puncaknya untuk pencegahan gratifikasi Pak. Jadi ketika saya menjelaskan tentang masalah ada bab pernikahan, ada bab rumah tangga, manajemen keuangannya, kemudian manajemen tentang konfliknya bagaimana, dan saya sisipkan juga masalah tentang gratifikasi juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu efektif Pak. Gitu ya. Ini saya jelaskan tentang masalah kenapa kok bayar 600.000 bla bla bla, dan pernikahan di kantor bla bla bla. Saya jelaskan. Ya. Kemudian sistem penggajian Kementerian Agama kepada pengurus itu seperti apa bla bla bla. Nah gitu. Jadi udah masyarakat jangan ngasih lagi gitu ya. Tapi tetap aja walaupun dikasih bimbing tetap aja ada masyarakat itu suka ada yang ngasihkan, malam saya sering menolak tapi di dashboard itu di motor itu ada loh. Tahu ada Pak ya? Ya, betul Pak. Kemudian ada beras Pak, ada opak ya, opak jagung. Wah, itu. Saya ingat ya waktu saya pertama kali saya lapor pakai gratifikasi online, saya dulu itu dengan ibu rotua nih Pak, ibu rotua. Bu ini bagaimana nih? Apa saya harus laporkan? Gak usah Pak Budi. Saya mau dilaporkan, tapi itu si barangnya itu diserahkan kepada yang membutuhkan ya Pak. Nah itu mulai banyak ada ilmu di situ Pak. Dan alhamdulillah Pak, itu waktu itu langsung saya serahkan di foto, kemudian saya kirimkan alhamdulillah. Sekarang itu selamat Pak, emang betul. Jadi kita melaporkan ke KPK itu, terus yang pertama aku hapus aku Pak. Aku itu adalah menyelamatkan dirimu sendiri dan ahliku dan keluargamu ya, dari aib kamu kalau kau kena gratifikasi, korupsi. Karena gratifikasi itu merupakan sebuah tertunda. Suap tertunda, postpone. Itu untuk pembayaran dengan KW itu semua serba cashless Pak. Oh enggak, jadi Masih ada ya. Seperti duit saya ini cashless Pak. Enggak ada maksudnya. Jadi ketika si klien yang mau menikah itu dia daftar secara online Pak. Ada daftar yang sifatnya non login, ada login. Kalau non login berarti di masyarakat yang waktu kemarin 2019 ada masa pandemi ya, dan masyarakat tidak boleh bertatap muka. Itu pakai non login, namanya itu SIMKA web non login ya. Ada SIMKA yang login, yaitu berarti masyarakat langsung ke kantor KUA dengan pengantin. Nah, itu sudah otomatis terintegrasi dengan Dukcapil pusat. Ketika NIK-nya masuk langsung keluar.
Jadi nggak bisa dibohongi Pak, yang tahu aku ngaku Perjaka di Jakarta ternyata udah punya bini 3 Nggak Pak. bisa, Kak, saya bayar. bisa berarti bisa ini Mas. Udah begitu, udah muncul, baru di situ langsung karena dia di luar kantor sudah otomatis akan keluar akun billing 600.000 karena udah otomatis itu langsung ke Kemenq Simponi namanya itu sistem pembayaran online. Nah, jadi nggak kayak ke kantor KUA. Nanti billingnya nanti diserahkan kepada pengantin, masuk pendaftaran. Nah, si pengantin nanti bayar ke kantor pos atau ke bank. Nah, begitu. Betul. Sangat mudah sekali. Betul nih Kak Seto ya. Jadi beliau ini sebenarnya sudah punya strategi nih bagaimana caranya menyelipkan pesan ya agar masyarakat itu tidak memberikan selipan. Nah, pada saat sebelum nikah ada semacam memberikan nasihat tadi Pak. Masuk di dalamnya agar tidak memberikan gratifikasi kepada penghulu. Nah, coba Kak Seto kita tanya lagi nih ke Pak Wawan terkait dengan mekanisme pelaporan nih Pak. Sebenarnya tadi kan bercerita tentang pengalaman. Nah, mungkin teknis atau mekanisme pelaporan gratifikasi itu seperti apa Pak? Orang itu kalau dapat gratifikasi itu di sini itu sudah dikasih waktu 30 hari. 30 hari Pak ya. Jadi kalau udah dia dapat kemudian dalam waktu 30 hari dia lapor KPK tadi, bahwa saya dapat uang ini, maka gugur gratifikasinya. Artinya dia tidak kena pasal gratifikasi. Tapi kalau lebih dari 30 hari, Betul. dia tidak lapor. Kemudian ada orang yang tahu, terus laporin ke KPK bahwa dia itu menerima gratifikasi. Kena pasal gratifikasi. Kalau dia kena pasal gratifikasi dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah gratifikasi, gitu kan, ini, maka dia akan kena hukuman minimal 4 tahun, minimal 4 tahun sampai 12 tahun. Oleh sebab itu, bagi siapapun juga yang menerima dalam waktu 30 hari segera lapor. Kira-kira gitu ya. Dulu lapornya harus ke KPK tuh. Tentunya orang dimanapun juga harus ke KPK. Harus datang langsung gitu. Kemudian KPK menyadari hal seperti itu, maka di masing-masing instansi, masing-masing daerah bikin yang namanya UPG, unit pengendali gratifikasi. Biasanya di inspektorat biasanya. Jadi nggak usah lapor ke KPK, tapi laporannya ke inspektorat. Tapi ternyata dalam beberapa waktu itu ada yang lapor ke inspektorat, tapi inspektoratnya lupa lapor ke KPK. Gitu ya. Ini juga bermasalah. Nah, terakhir kita yang bikin yang namanya Gold, yang tadi gratifikasi online. Gratifikasi online. Itu tinggal download aja Gold, gitu kan, sedia ini pakai smartphone, gitu kan, sedia. Nanti kalau kita punya gratifikasi barangnya mana dipotong kan di situ kan kirim lewat Golden itu di sini. Nanti kalau misalkan barangnya nanti tergantung dari hasil analisis teman-teman di KPK ya. Menurut KPK kayak tadi, ya udah terima kasih Pak Budi ini sudah dilaporkan, ya. Tapi karena barang ini cepat rusak dan lain-lain, segera dimanfaatkan saja. Berikan pada yang memang memerlukan. Tapi kan sudah dilaporkan kayak gitu juga. Kayak misalkan ada tuh yang dari NTT waktu itu Pak Budi, guru dari NTT ngasih lapor dapat pisang gitu kan, standar kayak gitu. Mau lapor ke KPK ngapain itu? Perjalanannya juga berapa ini? Karena KPK diguru takutannya dengan dia. Akhirnya ya dilaporkan KPK dipotret kasih ke KPK. Ya kata KPK ya dijual aja atau dikasihkan sama ya. Memang. Tapi kalau dia nggak ini ya jual, uangnya laporkan KPK boleh seperti itu atau ya tadi dimanfaatkan saja untuk apa namanya itu. Kalau memang dia berasa tergantung analisis dari teman-teman gratifikasi KPK. Jadi sangat mudah laporannya sangat mudah. Tinggal niatnya aja mau melapor nggak gitu. Yang menarik tadi ya, nama aplikasinya apa? Goal. Mungkin harapannya bisa mencetak gratifikasi online. Ya, mencetak aparat-aparat yang jujur gitu Pak ya. Seperti mencetak goal gitu ya. Siap. Kalau tadi Pak gratifikasi itu kan ketika kita dilaporkan dalam 30 hari, pelapor itu tidak akan terkena pasal gratifikasi. Bagaimana dengan yang pemberinya Pak? Itu apakah nanti akan ditelusuri
KPK misalnya, atau seperti apa? Di undang-undangnya belum ada ya. Jadi yang namanya undang-undang banyak kelemahan dan lain-lain. Ini menjadi greget kami juga seperti ini. Jadi yang kena adalah orang yang memberinya, bukan gratifikasi. Yang menerimanya, menurut saya, yang memberinya belum kena gitu di situ. Beda dengan suap. Iya. Kalau suap, karena ada deal tadi, ada ijab kabulnya tadi, ada yang menyuap, ada yang disuap, ya dua-duanya kena gitu di sini. Tapi kalau gratifikasi sekarang ini baru yang menerimanya saja yang kena. Penerimanya saja Pak ya. Makanya kalau ada pertanyaan, oh sih itu yang dapat yang lainnya nggak didapat. Barangkali itu gratifikasi bukan suap. Gitu. Kalau suap dua-duanya pasti kena. Tapi kalau gratifikasi yang menerimanya yang kena. Gitu. Jadi yang ngasihnya belum sampai saat ini di apa itu di undang-undangnya belum. Atau tadi pemerasan ini kepala tadi. Nah kalau pemerasan yang kena yang memerasnya, yang diperasi ya namanya juga korban gitu kan ya yang nggak kena, yang kena yang memerasnya gitu. Suap itu kan ada artinya Mas. Suap itu selain uang ada perlunya. Iya. Jadi ada maunya Pak ya. Berapa ya? Ada aja ya. Makanya jadi modal. Makanya ini Pak. Jadi tahunnya diulang lagi. Repot ya sih ya. Bisa promosi nih. Promosi gratis. Aduh Mas Agus. Mungkin ini Pak untuk Pak Wawan lagi sebagai bidang pendidikan dan peran serta masyarakat nih Pak, tentunya sudah banyak nih Pak upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan korupsi ini Pak. Mungkin ketika di awal KPK dulu lebih banyak ke penindakan Pak ya, sekarang mungkin diperkuat lagi ke aspek pencegahannya nih Pak. Sebetulnya hambatan apa saja sih Pak yang dihadapi oleh KPK nih Pak terkait pencegahan korupsi tersebut Pak? Mungkin seperti itu. Ya dulu yang dikenal oleh masyarakat itu KPK itu dua, pencegahan, penindakan. Bahkan mungkin Pak, pencegahan, penindakan. Jadi karena saking banyaknya yang penindakan yang disorot media kan. Kalau orang komunikasi mengatakan bad news is good news, good news is bad news ya. Artinya berita buruk itu bagi media itu berita baik Pak. Layak jual kan ini. Berita baik sebaliknya berita buruk bagi dia, wah nggak bisa dijual, ngapain juga kan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan pencegahan tadi, kita melakukan pencegahan, tapi ya masyarakat tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh pencegahan karena kurangnya publikasi tadi. Tapi begitu penindakan, ada public figure aja dipanggil oleh KPK, kami Pak ya, itu bisa 3 malam didorong itu terus gitu. Oleh sebab itu ada pencegahan, penindakan, akhirnya kan seperti itu. Nah, mulai 2019 kan ada undang-undang baru ya. KPK direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2012. Oleh sebab itu ada satu tugas tambahan lagi dari yang lama, yaitu tugas eksekusi sekarang. Yang dulu eksekusi ada di kejaksaan, sekarang KPK juga bisa melakukan eksekusi. Pimpinan baru juga waktu itu, undang-undang baru, pimpinan baru, maka strategi pemberantasan korupsinya pimpinan yang sekarang itu menjadi 3. Ada trisula, yaitu pendidikan, pencegahan, penindakan. Pendidikan adalah bagaimana membangun nilai-nilai tadi, nilai-nilai anti korupsi lah, nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas kepada seluruh masyarakat. Yang saya katakan tadi mulai PAUD sampai orang yang mau maaf, atau kalau orang Muslim mengatakan minal mati ilalahri gitu kan ya, dari mulai buayan sampai sebelum masuk ke akhirat itu pendidikan harus dilakukan. Apa itu korupsi? Bagaimana dampaknya? Gitu kan ya? Apa ya penyebab korupsi seperti apa? Pokoknya kita kasih tahu kepada masyarakat agar masyarakat paham bagaimana itu korupsi, dampaknya seperti apa sehingga dia tidak ingin korupsi. Karena udah tahu kan gitu kan. Oh kalau saya korupsi dampaknya begini ke keluarga saya, ke masyarakat, bangsa dan negara. Jadi lewat pendidikan kita berharap terbangun nilai-nilai integritas anti korupsi tadi di sini. Sehingga masyarakat tidak ingin korupsi. Yang kedua adalah pencegahan. Di pencegahan yang diselesaikan atau dicegah adalah sistemnya. Jadi kalau tadi pendidikan itu ke individu, ke masing-masing orang, kalau pencegahan ke sistem, itu di sini. Bagaimana memperbaiki sistem? Misalkan perizinan, gitu kan ya, ini yang dulunya harusnya 5 hari, ternyata setelah dilihat, oh ini
bisa 2 hari aja selesai, atau bisa bahkan bisa sehari selesai. Perbaiki sistemnya. Jadi bolong-bolong sistem itu ditutup, diperbaiki. Itu by sistem. Karena orang dengan sistem biasanya bisa nurut, kan gitu kan. Harapannya kalau sistemnya bagus, orang nggak bisa korupsi di sini. Ada keinginan, tapi nggak korupsi karena udah ketutup sistemnya, kan gitu sih. Yang ketiga pencegahan. Bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Orang dari 1000, dari 1.000.000, mungkin ada 1 lah yang masih niat nyoba-nyoba gitu kan. Sistem sebagus apapun sistem, biasanya kalau orang sudah niat mencari-cari salahnya gitu, akhirnya lolos juga, korup juga. Berarti harus ada penindakan tetap. Penindakan dilakukan supaya ada efek jerah. Jadi trisula ini pendidikan, pencegahan, dan penindakan dilakukan secara serentak. Makanya oleh sebab itu di KPK sekarang ada kedeputian baru, yaitu kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Karena 3 ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa peran serta masyarakat di sini. Sehingga kita menggembar-gemborkan segala sesuatu ke masyarakat dan kita mengajak masyarakat juga ikut serta. Kalau masyarakat tidak ikut serta, hanya mengandalkan KPK saja udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi KPK cuma 1.600 di Jakarta pula kan gitu sini. Nggak mungkin kalau masyarakat tidak tahu, tidak mau membantu kami, juga berperan serta, berpartisipasi, itu nggak mungkin. Tapi pernah dengar ya dulu, kok bisa ya KPK sampai nangkep orang yang di kabupaten mana, yang jauh di mana gitu ya. Di mana penerbangan juga kalau kita ke sana itu harus pakai maskapai penerbangan nasional, habis itu pakai naik kapal perintis gitu ya, habis itu naik boot juga naik darat lagi. Kok bisa tahu sih itu ada korupsi? Tanpa peran serta masyarakat kita nggak mungkin tahu bisa. Nah yang jadi kendala sekarang apa kan dari gitu? Itu tadi keengahan masyarakat untuk berperan serta itu yang belum kelihatan. Gitu. Nah ini yang menjadi tugas kita semua. Selain mensosialisasikan tadi ya kita mengajak masyarakat supaya satu masalah korupsi itu apa, yang kedua dia ada step berikutnya yaitu berperan serta tadi. Dari sisi masyarakat sendiri itu apakah KPK menjamin ada perlindungan, Pak? Jadi mungkin karena sejauh itu kan takut juga, Pak, itu orang yang berpengaruh lah di daerah itu. Nah, itu seperti apa? Kalau laporan kita kan tadi kita sebenarnya gini, masyarakat setelah tahu masalah anti korupsi ya, korupsi dan anti korupsinya tentunya. Karena gini, tugas saya ini adalah membuat generasinya menjadi anti korupsi. Sementara Budi dan teman-teman, para koruptor ini sudah selesai nih. Bahkan mereka bisa membuat regenerasi nih. Yang dulunya orang-orang tua yang koruptor, sekarang anak-anak muda yang koruptor. Dulunya nggak sedikit juga, 31 tahun. Serius, misalnya itu 20 sekian tahun itu dia melakukan korupsi. Beberapa teman-teman itu 30 tahunan sudah korupsi miliar. Artinya berhasil mereka melakukan regenerasi gitu. Dalam tanda kutip nih. Ada yang koruptornya seorang bapak sama anaknya. Ada bapak suami sama istri. Atau bahkan ada yang suami dengan istri-istrinya. Karena istrinya lebih dari satu kan barang-barang kolaborasi dan lain-lain. Berarti tidak hanya penyakit yang menurun, korupsi juga menurun. Jadi mereka itu sudah berhasil melakukan regenerasi. Terus kita yang generasi anti korupsi masa diem aja kan gitu. Nah ini tugas kami dan tugas kita semua kan untuk membangun generasi anti korupsi kan gitu. Supaya menyeimbangi tadi kan gitu. Kalau enggak ya kita diam saja ya usahkan gitu. Oke, baik mungkin untuk Pak Didi. Ini Pak, kalau Pak Budi tadi mungkin sebagai role model nih Pak ya dalam pencegahan tindak korupsi ini. Mungkin ada cara tidak Pak sebetulnya untuk menularkan semangat nih Pak, terutama di misalnya lingkungan kerja Bapak atau buat kami nih Pak yang teman-teman di PIG dan juga masyarakat secara umum nih Pak Cito ya. Jadi begini Pak, sebetulnya komitmen kita tidak sebagai seorang Muslim itu ada kuncinya itu sholat Pak. Sholatnya benar tidak ya. Dia ketika mengucapkan Allahu Akbar, apakah ucapan Allahu Akbar itu di mulut, apakah di hati? Nah, itu yang jadi tanya. Nah, makanya ini ada istilah Pak, kalau kita buka suatu hadis, ya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar disebut as-siddiq?
dia seorang perfeksinya, seorang integritasnya yang mantap. Beliau bukan di dunia internasional, dunia dan akhirat perbuatan. Ketika saya pelajari, ternyata dia itu cara mempraktekkan integritas, dia itu izin dulu sama Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya izin sama engkau, wahai Rasulullah. Rohani engkau, aku masukkan ke dalam ragaku, dimanapun aku berada. Walaupun aku keluar, saya ketahui tetap raga engkau, rohani engkau aku masukkan. Itu menandakan bahwa kita harus punya sambung rasa, Pak. Punya sambung rasa. Sholat kita harus punya efek. Ya, ketika Allahu Akbar bukan di mulut, tapi betul-betul di hati. Sudah masuk ke ruh. Sudah masuk ke ruh kita. Sudah menjadi penjabaran. Ketika udah sholat kita langsung ngefek. Ngefek. Memboster. Aura positif kita tuh memboster. Ya, aura positif kita dari sholat itu memboster kepada semua rekan-rekan. Jadi bukan masalah intelektual saja, sudah tingkah, laku, pikiran, dan tidak ada dibalik dan dibalik nggak ada yang di sana. Dia pak mindsetnya robah. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan, ya, sebagus apapun cara penindakan KPK, tapi kalau mindset kita tidak robah, tidak akan geser kita pak. Pikir kita akan geser mindset. Karena di alam barja itu yang akan kita pertanggung jawab itu karena amal-amal sesuai niat. Nah, yang kedua komitmen. Komitmen harus dijaga, harus dibangun, harus ada sambung rasa. Baik sambung rasa kepada peraturan perundang-undangan, ya, sambung rasa kepada pimpinan, sambung rasa kepada istri dan anak. Terutama yang paling pokok adalah sambung rasa kepada Allah, kepada Tuhan alam semesta, kepada Rasulullah. Ya. Nah itu sebagai gambaran komitmen kita. Ya konsisten. Kemudian yang terakhir konsisten, istiqomah. Istakim kama umirta itu bahasa Al-Quran. Istiqomahkan apa yang engkau sudah berbuat kebaikan, istiqomahkan. Konsistennya mana itu? Saya sebetulnya Pak, kalau tidak ada undang-undang gratifikasi, tetap aja kita harus anti gratifikasi. Di 2003 saya sebagai CPN dan sebagai PPN Pak, itu serah masalah tentang gratifikasi alhamdulillah sudah dihindarkan. Itu pesan-pesan orang tua kalau bahwa umur itu ada orang yang menghalalkan, orang yang haram. Itu balasannya bila hisabin malah iqobin kalau bahasa agama. Bila hisabin itu tanpa dihisab, tanpa diaudit nanti di alam barzah. Wala iqobin dan tanpa mendengar sesuatu yang mengerikan di alam kubur, di alam barzah. Rebut ya kata Pak saya. Jadi pemburu itu ini ada pahala yang lebih dahsyat nanti di alam barzah. Itu tidak akan ditanya sama nakir dan tidak akan pernah mendengar. Jadi sesuatu hal yang mengenakan nanti. Oh, itu masya Allah begitu besar pahalanya di sisi Allah. Jadi kamu juga itu Pak. Tapi kalau salah menikahkan, salah wali dan segala macam, wah itu jadi 7 turunan tuh masya Allah. Ya Allah itu Pak. Dan itu konsistennya Pak, konsistennya itu. Tapi betul ya Mas Toto ya, halal-haram. Saya juga selalu ingat pesan bapak saya Pak. Jadi, kalau menerima duit itu jangan iki aman ora tapi halal ora gitu. Kalau bahasa selalu seperti itu ya. Ibu halal haramnya itu selalu. Nah ini nyambung nih kalau kita dapat duit, dapat uang nih, kita keluar kan biasanya kita dapat uang lebih lah ya, ada uang saku dan lain-lain. Sampai ke rumah, udah punya istri kan? Alhamdulillah. Kan selalu kita kalau keluar kota ada uang lebih, amplop kan? Kita serahkan ke istri kan? Betul. Karena kesetiaan kita atau ketakutan kita kan ya tipis lah. Susah ini Mas, tipis gitu kan ya. Antara ketaatan kita sama istri sama ketakutan sama istri kita store kan. Coba perhatikan. Pada saat kita serahkan ke istri, kita lihat respon istri apa. Kalau istri begitu dapat dari kita, cuma segini Mas gitu kan ya. Nah, hati-hati itu. Hati-hati karena apa? Karena dia tidak pernah menanyakan dari mana harta itu.
dia langsung ngomong kok cuma segini mas. Nah itu jadi trigger sebetulnya. Ya Mas Koko, Mas Eno ini. Ya Pak, saya tahu Pak, saya tahu. Nanti setelah Pak, sekarang ini saya tahu. Nggak apa-apa, baru kenal. Mungkin kalau saya ketemu lagi di Kalau dengan KPK ya. Sengaja biar dia keluarin itu. Jadi kalau itu menjadi trigger dari suami tadi. Langsung kan, mau jadi dari mana lagi nih kan gitu kan. Artinya itu mendorong suami untuk nyari harta-harta yang tidak jelas gitu. Atau mungkin tadi kalau kok cuma segini mas, berarti kita kalau ngasih seriusnya itu jangan banyak-banyak mas, dikit-dikit aja biar nggak dikatain cuma segini ya. Nah sebaiknya, biasa. makanya sebaiknya seorang istri tadi, kalau kita berikan tadi, tanya dulu, wah apa ini mas? Gitu kan ya, loh, dek, aku kan udah 3 hari keluar kota, gini-gini ini, nah baru, kok cuma segini? Ah tetap aja kan kalau di sini ya gitu. Tapi udah jelas dulu dari mana dulu tadi maksudnya gitu kan. Kalau dia nggak nanya dari mana, harus dipikirkan lagi cari yang lain lagi. Pakai mas gini pun dikasihkan orang. Jadi ingat ini kata Pak Kepala tadi ya, pokoknya selama hati itu tidak berhutang ya. Oke. Untuk tadi untuk BPK ya. Terus satu saya ingin laporan tadi lupa saya ya. Jadi orang kalau melapor nih ke KPK, makanya tadi ada 3 L ya. Lihat, lawan, lapor. Jadi kalau orang sudah tahu anti korupsi dan apa itu korupsi dan lain-lain dan bagaimana mencegah dan lain-lainnya, harapannya adalah partisipasi masyarakat minimal orang melihat orang melakukan korupsi lawan. Kalau kita punya jabatan lawan. Kalau kita berani lawan. Gimana lawan kok orang atasan saya gitu kan lapor. Lihat, lawan, lapor. Lapor nanti saya ketahuan Pak. Nah, kayak tadi takut ya. Ada WBS, whistleblower system. Jadi nanti kalau kita lapor ke KPK lewat WBS tadi, WBS system ya tadi, nanti tanya apakah ini akan terbuka atau enggak. Anda lapor mau diketahui lapornya siapa gitu. Oh jangan Pak, saya kan ini ya. Jadi tutup gitu. Jadi bisa itu lewat, dan itu sudah by system gitu. Artinya bisa lewat website dan lain-lain. Ya, baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak Seto ya. Dikaitkan dengan tema kita ya, membangun lingkungan yang bebas dari korupsi, salah satunya dapat diwujudkan dengan membangun zona integritas ya, seperti yang sedang dilakukan ini ya. Mungkin apakah ada saran Pak atau masukan yang dapat disampaikan kepada kami untuk mencapai hal tersebut? Mungkin Pak Wawan dan Pak Budi yang bisa menyampaikan. Kalau saya gini aja, ZI, WBK, WBBM, zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi, bersih melayani, gitu ya. Itu ada 8 area perubahan kan gitu, dari mulai manajemen sampai keuangan dan seterusnya. Dari awal harus diniatkan nih, Pak Budi tadi inama amalu binian, semua segala sesuatu itu tergantung dari niat. Diniatkan dari awal bahwa ZI, WBK, WBM ini adalah untuk lingkungan kita, supaya kita bersih. Jadi kan di sini. Jangan di awal sudah mulai ke RP. RB, reformasi birokrasi, RP. Kalau B-nya dibalikin jadi P kan gitu. RB, RP. Jadi reformasi birokrasi itu tidak sama dengan rupiah. Jangan sampai ke situ. Jadi jangan ngomong kita reformasi birokrasi supaya kalau kita jadi WBK naik tukinnya, nah jangan sampai ke situ. Harusnya diniatkan dari sekarang itu bahwa ZI, WBK, WBM itu adalah memang kita menginginkan organisasi kita ini bersih, berintegritas. Masalah uang ngikutin kok nanti, biasanya ini kita nggak usah dipikirin juga. Biar pemerintah yang mikirin, biar kita yang mikirin gitu kan ya. Kita pikirkan itu bagaimana membuat lingkungan kita yang berintegritas. Satu yang tadi Pak Budi tadi, konsisten, komitmen terhadap integritas. Satu lagi rela berkorban. Konsisten, komitmen gampang. Yang susah rela berkorban. Berani nggak melakukan integritas dengan ini, tapi dicopot jabatan. Nah itu yang berat. Itu rela berkorban yang 3 ini. Kalau komitmen konsisten gampang gitu.
demi cinta itu. Wah, Ya. itu cinta itu konflik of interest ya. Nah. Bisa diterapkan ke orang nggak konflik interest itu. Dulu waktu kuliah, sekarang konflik of interestnya beda lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari netizen Pak. Netizen kurang begini. Karena kan banyaknya online ya yang memberi pertanyaan gitu. Itu dari Biro Umum dan Keuangan. Untuk Pak Budi Pak ini. Izin bertanya, apakah tiap jitu agar potensi korupsi di masyarakat baik di ASN ataupun di di lingkungan sekitarnya bisa dicegah? Mungkin sepertinya sudah ya tadi Pak ya. Ya, Atau mungkin bisa dipertajam lagi Pak. jadi gini Pak, kalau bahasa Al-Quran itu kalau kita cerita Nabi Yusuf nih Pak, ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Siti Zulaikha ya, dengan membuka baju tidak selai benang pun yang melekat dalam tubuhnya Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu kan sangat cantik ya, penuh langsat. Iya. Masya Allah, yang namanya laki-laki pasti tergoda Pak. Nabi Yusuf itu kan Masya Allah, itu kan dan kalangan matanya kan biru, kemudian rambutnya pirang, itu kan kebanyakan ke Eropa itu. Ketika dia tergoda dan hampir, nyaris mau tergoda, itu langsung ada sambung rasa dengan ayahnya Nabi Yakub. Nah, sambung rasa itu begitu Pak. Jadi yang paling jitu itu adalah mindset dan sambung rasa, ya itu yang sering saya laksanakan, ya terutama dalam sholat. Nah, ketika kita sholat Allah, yang ingat kita apa? Ya, kalau kita ingat Allah, nanti akan membias, membooster kepada jadi aura positif. Tapi kalau kita pergi sholat, Allah Akbar, uang saya ada di laci, utang saya, ya Allah, ini istri saya di mana? Itu nanti akan menjadi di aura negatif juga sama, ya gitu ya. Iya, nah itu. Jadi itu utama itu dalam bab sholatnya yang benar. Kalau untuk yang non muslim, ya perbaiki ibadahnya di sisi Tuhan. Siap. Ini semua dikembalikan ke atas sendiri Pak ya. Iya. Dan tentu harus ada orang yang kita anggap sebagai yang lebih baik untuk kita saling sharing gitu Pak tadi. Sambung rasa. Siap. Mungkin pertanyaan kedua nih, kasih tau ya. Ini dari Pak Novianto, Inspektorat Waduh, teman seruangan ini ya. Ini ditujukan untuk Pak Wawan. Bagaimana cara membangun integritas yang efektif Pak terkait dengan ASN di agar ASN betul-betul menyadari bahwa gratifikasi itu dapat dihindari. Itu semuanya namanya integritas itu ini ya. Integritas itu dari keselarasan antara pikiran, ucapan dan perbuatan itu di sini. Atau dari niat, ucapan, perbuatan itu selaras. Jangan ngomong kemana tapi perbuatannya juga itu nggak integritas berarti. Artinya ada keselarasan tadi. Nah minimal jaga diri sendiri. Integritas itu seperti keimanan. Jadi iman itu bisa naik bisa turun kan gitu ya Pak. Kalau lagi puasa iman kita naik kadang-kadang kan gitu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang itu turun kan gitu sendiri. Sama integritas begitu, bisa naik, bisa turun. Nah, untuk menjaga integritas tadi supaya tetap naik juga ya, ini. Maka selain diri sendiri dibentengi dengan tadi konsisten komitmen tadi, ini, ya kita harus bergaul dengan lingkungan yang baik juga. Lingkungan kita juga berpengaruh tadi. Kita berintegritas bagi lingkungan yang enggak susah. Orang beriman sekalipun gitu kan ini, kalau dia di tempatnya yang orang para penjahat semua yang suatu saat mungkin dia juga akan tergoda tadi. Tapi kalau dia sudah baik dan bergaul dengan orang-orang baik, itu akan terjadi. Dan gitu sih. Seperti itu. Jadi minimal diri sendiri, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang lingkungan terkecil. Dan itu keluarga. Keluarga itu yang paling kecil. Kalau keluarga kita sudah tidak berintegritas, itu berbahaya. Ini satu eksperimen. Dalam bulan saya peneliti dengan eksperimen. Kalau benar sekarang masih ada Situ. Saya tahu Pak ya. Di keluarga coba cek
keluarga saya berintegritas tidak ya? Yang paling gampang itu kan seringkali ibu-ibu nih, ibu-ibu. Kalau ada yang ketok-ketok pintu kan gitu, anak kasih tahu ibunya lagi tidur. Sudahlah jangan bohong sama anak dia. Udah lewat tuh kayak gitu. Udah ketahuan dari situ berarti tidak berintegritas ya Pak. Ya sekarang yang paling gampang lagi, cari tempat lokasi yang memang sering orang di situ. Biasanya meja makan nih, ya. Biasanya kita masuk situ, istri, anak, pembantu mungkin di situ. Coba tesnya begini, simpan duit 50.000 di situ. Jangan di tongkrongan gini ya, tongkrongan gitu nggak, tinggalin aja. Tunggu berapa menit, tunggu setengah jam. Hilang duitnya. Hilang kan? Tunggu. Kalau sebuah keluarga yang berintegritas, ada transparansi, ada akuntabel, gitu kan? Pasti sebentar lagi ada laporan siapa yang pakai uang itu digunakan untuk apa? Transparansi, akuntabel. Kalau misalkan sampai sore itu nggak ada yang laporan, nggak ada yang deklarasi, siap-siap, berarti keluarga kita tidak berintegritas. Mau 50.000, 100.000, 200.000, akan begitu terus. Tidak akan ada bertanggung jawab, tidak ada transparansi dan lain-lain. Harusnya minimal kalau kita kasih 100.000, bilang setengah jam kemudian datang si bibi. Tadi uang ini Pak, saya untuk bayarin gas. 80.000 ini uangnya 20.000 sisanya bagiannya transparan, akuntabel. Berarti keluarga itu berintegritas. Gitu. Tapi kalau tidak ada laporan, tidak ada deklarasi uang hilang begitu saja, ya, kita harus siap-siap. Nah, keluarga kita ini betul. Mungkin Kak Seto bisa eksperimen di rumah nih. Apakah istri itu berintegritas atau intip-intip tasnya ya? Wah itu. Nah itu berarti kalau misal ini selama ini sering terjadi di bapak-bapak ya. Misalnya ada duit lanang itu berarti nggak boleh lagi Pak, harus transparan gitu ya kayak gitu. Berarti kita nggak apa. Tapi tadi tipis ya, transparan yang kita lakukan suami-suami yang transparan tadi tipis. Apakah karena tadi ingin transparan atau takut tadi? Takut ya. Nah ini lagi nih. Takut atau saat ini? Takut dan saat ini. Tipis. Ini ada Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu. Dan pertanyaan lagi Pak, ini pertanyaannya banyak banget, bertubi-tubi nih Pak. Mungkin karena hadiahnya ini menarik Pak. TV 50 inci Pak, nanti dibagikan tiap hari 1 inci Pak. Dicicil per inci ya, Pak. Jadi tidak langsung rumahnya nyicil ya Mas Mako ya. Ini dari Mas Pak Danu nih, untuk narasumber ke Pak Wawan gini. Nah, kalau mungkin ramai kemarin itu di pilkada pemilihan umum, tapi ini tidak menyebut spesifik tapi lebih ke sesuatu yang melibatkan aspirasi Pak, supaya dia nanti jadi atau terpilih itu, kalau dia nanti menjanjikan satu atau memberikan sesuatu itu seperti apa? Ya nggak boleh. Ini money politik namanya kan. Memang bukan ranahnya korupsi. Kalau itu bukan ranahnya korupsi, itu ranahnya pilkada juga ini pemilu. Itu money politik. Seperti halnya kalau orang ngasih mahar gitu kan ya ke partai supaya dia dijadikan calon, kan dia ngasih mahar kan. Itu ranah masuk ke KPK, bukan ranahnya KPK. Itu ranahnya pilkada pemilu gitu. Tapi itu juga sudah masuk ke ranah korupsi sebenarnya, tapi bukan korupsi tapi itu pidana ada kan gitu. Tapi maksud saya korupsi ya, money politik tadi kan. Masyarakat itu tadi akhirnya kebiasaan dikasih itu, yang salah siapa? Yang salah kita juga, public figure-nya juga salah. Orang public figure-nya kan, kalau ada yang ngasih terima aja, itu kan ya, kasih terima aja. Tapi milih mana kita kan gitu ya. Yang salah ya public figure-nya juga memberikan sesuatu kepada masyarakat supaya menerima uang pemberian tadi. Padahal harusnya tidak perlu kan gitu. Tidak perlu. Yang harus dijual itu program bukan uang gitu kan. Program apa mau dia lakukan selama 5 tahun ke depan itu di sini. Tapi karena masyarakat terbiasa diberi uang tadi, bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah itu pasang spanduk. Masyarakat desa ini siap menerima serangan pajak kan? Mereka yang siap, bukan orang yang memberinya sekarang. Udah parah kan gitu, wajar lah. Mungkin karena
satu-satu. Oke. Mungkin tadi sudah ada 3 pertanyaan Mas Moko ya. Ini kita break dulu mungkin ya. Jadi ya, saya nanti untuk kuis ya. Supaya istirahat dulu Pak ya. Karena tadi kuis dulu nih. Ya tadi ada wejangan tapi nggak ada wedangan Pak. Jadi haus pasti Pak ya. Garingan nih Pak. Garingan. Ya. Baik, terima kasih Mas Nanda Ladinov ya dari Rusia ini kayaknya. Seluruh pemirsa semua, karena memang keterbatasan waktu, kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Cukup banyak nih Pak sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu ya. Mungkin dari Panjang aja. jadi kami Pak. Oh iya, kita dulu Pak. Kalau di Jakarta begitu. Cibinong beda ya. Memang kalau berpantau itu Pak, cara mudah kita menjadi cakep, gitu Pak. Nggak perlu perawatan atau mungkin operasi plastik. Emang Pak, jadi Ke Jakarta naik pesawat, cakep, bawa koper penuh terisi. cakep. Mari kita ingatkan rekan sejawat agar tidak terlibat korupsi. Mungkin dari Pak Budi ada yang mau disampaikan Pak sebagai closing statement Pak. Pada rekan-rekan sekalian yang cintai dan dimuliakan oleh Allah, mungkin pada tahun ini ya, yang pertama kita sudah pahami hari ini, maka terapkanlah hari ini. Itu saja kita. Pahamilah hari ini, terapkanlah hari ini. Pahamilah hari ini, terapkanlah hari ini. Luar biasa. Hari ini itu bahasa Inggrisnya prison ya. Ini suatu anugerah dia ya. Pada suatu hadiah. Betul. Ya, siap. Baik, kita sudah di penghujung acara nih. Penghujung itu seakan-akan kita di pojok. Memang kita di pojok ini Pak. Iya. Kami perkenalkan untuk lanjut harus ada kesimpulan. Baik, ini yang pertama bahwa kita semua harus mengembangkan budaya yang berintegritas dan anti korupsi. Nah ini memerlukan suatu komitmen bersama dan juga pemahaman bersama. Saling mendukung, saling menguatkan untuk bebas dari korupsi. Kemudian gratifikasi. Nah ini suatu penerimaan yang diberikan kepada aparatur ya, pegawai, ASN khususnya, bentuknya apapun yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah ini gratifikasi di BIG ini dapat dilaporkan ke unit pengendalian gravitasi ya, UPG. Gratifikasi. Oh, tadi ngomong Gravitasi. Oh, gravitasi. Di inspektorat, atau bisa tadi yang sudah disampaikan Pak Budi melalui aplikasi Go ya, gratifikasi online ya. Monggo Mas, monggo. Untuk kesimpulan berikutnya adalah KPK ini punya strategi dalam pendidikan ya, kemudian untuk pencegahan dan penindakan nih Pak ya. Kalau pendidikan tadi terkait dengan perorangan, kemudian untuk yang pencegahan ini kepada sistem, sedangkan untuk penindakan ini adalah memberikan efek jera. Kemudian kunci dari pencegahan diri sendiri adalah memperkuat komitmen. Kemudian yang terakhir adalah dalam membangun zona integritas menuju WBK WBPM perlu diniatkan supaya lingkungan kantor itu bersih, bukan karena hal-hal yang lain seperti mungkin naik atau sebagainya. Mungkin itu Mas Eko ya. Siap Mas Koko ya, luar biasa sekali ya Mas Koko ya, ini kurang lebih kita berapa jam ya tadi, hampir 2 jam ya bersama beliau narasumber ini yang sangat luar biasa. Nah tadi Pak Wan ada pantun, kami juga ada pantun Pak. Sudah dipersiapkan sih Pak untuk demi acara ini Pak. Baik, karena ini saya selalu terkait ke pernikahan nih, penghulu ini ya. Pengen lagi ya? Tes ombak ini Pak. Nah ini pantun saya itu, aduh senangnya pengantin baru. Duduk bersanding di persalinan. Pelaminan. Pelaminan, sorry.
persalinan, masa pengantin baru udah urusan persalinan ya? Jangan sampai, nggak boleh. MBA. Iya, Pak, ya, nggak boleh. Ya. Iya betul. Pantun ya. Pantun, betul. Aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding di pelaminan. Aduh senangnya Indonesiaku jika korupsi tinggal kenangan. Luar biasa. Oke, Kak Seto, saya juga nggak mau kalah. Wah. Cuman pendek saja sih. Hati hampa tanpa kekasih. Waduh itu nggak cakep itu kalau nggak punya kekasih itu pasti. Oke, hati hampa tanpa kekasih. Ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.